Agatha, Ya, ya Pak. salam, salam damai sejahtera. Shalom, shalom. Agatha, ini saya pernah di satu daerah di wilayah Jakarta. Saya pernah itu kisah nyata saya sih. Saya pernah ditanyakan sama seseorang yang mungkin dia mengerti tentang kitabnya, tapi dia mungkin seolah-olah saya tidak tahu itu mungkin dia pengen cari tahu atau mau menguji saya. Pertanyaannya kayak gini, dia membaca. Bentar Pak. Saya nggak lagi, saya nggak mau ngebahas itu lagi Pak. Bukan, bukan. Dia cuma mau membahas ini. Saya ini tanya dia bukan mau membahas yang soal yang tadi tidak, tapi dia membahasnya itu lebih konteksnya pada kisah penyalipan Yesus tentang waktunya. Karena di situ dia bilang di situ dia mendapat kejanggalan banyak. Di situ ada beberapa apa Rasul Yesus yang menulis dengan berbagai versi jamnya. Jadi dia menanyakan ini jam yang tepat yang mana. Tapi saya pernah jelaskan ke dia, saya bilang penyalipan yang sebenarnya itu di jam 9, tapi dalam jam Yahudi, dalam waktu Yahudi itu adalah jam 3. Tapi dia masih mempertahankan hipotesisnya bahwa yang itu soal jamnya Sebentar. Penyaliban apa sih Pak? Penyaliban itu memang jam 9 pagi. Terus? ya jam 9 pagi, tapi dia bilang di situ saya entah dia ambil Alkitab dari mana, saya juga tidak tahu karena memang saya waktu itu saya belum terlalu begitu paham soal baca-baca Alkitab. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan sebuah diskusi menarik di sebuah komal Kristen. Jadi diskusi ringan ini antara Kristen versus Kristen, membahas tentang jam berapakah Yesus disalibkan. Oke sahabat, sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak diskusi ringan antara Kristen versus Kristen di room Kristen ini. Jangan menguji saya gitu Pak. loh. Jangan menguji saya Parah. Pak. Gue bingung bener sama orang-orang yang begini. Ibaratnya harus ngikutin kemauan mereka, ideologi mereka gitu loh, harus sama persis. Kan nggak harus gitu juga. Wanes. Lu jangan ngomongin pribadi, saya bilang pakai teologi timur, saya pakai hipostasis atau realita konkret. Ya, kenapa maksa menggunakan 3 pribadi dalam satu hakikat? Saya sudah bilang, saya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena personae. Jangan berpolemik di room saya. Bukan Wanes. Anda salah, gara-gara typing di bawah ya. Agatha siang. Kalau yang ada begitu langsung kick aja lah, males banget. Terjadi sebuah perdebatan sengit sebelum ini ya, tapi sayangnya saya tidak sempat merekamnya. Ya, perdebatannya tetap Kristen versus Kristen, yaitu Kristen Trinitarian versus Kristen Oneness. Mereka cakar-cakaran konsep ketuhanan. Oke, kita akan reaction yang ini saja, yang mana ada sebuah pertanyaan ya, jam berapakah Yesus disalibkan? Diskusi ini masih tetap antara Kristen versus Kristen. Enggak asik kamu. Agatha, Ya, ya Pak. salam, salam damai sejahtera. Shalom. Agatha, ini saya pernah ditanyakan sama seseorang yang mungkin dia mengerti tentang kitabnya, tapi dia mungkin seolah-olah saya tidak tahu itu mungkin dia pengen cari tahu atau mau menguji saya. Pertanyaannya kayak gini, dia membaca. Bentar Pak. Saya nggak lagi. Saya nggak mau ngebahas itu lagi Pak. Wanita ini tampak trauma dengan perdebatan sebelumnya yang kedatangan seorang Oneness, yang notabene wanita ini adalah penganut Trinitas ya.
Dia merasa ketakutan ketika ada seorang bapak-bapak ingin bertanya, tetapi belum bertanya, wanita ini sudah keburu ketakutan, takut kejadian yang sebelumnya terulang kembali. Bukan, dia cuma mau membahas ini. Saya ini tanya dia bukan mau membahas yang soal yang tadi, tidak. Tapi dia membahasnya itu lebih konteksnya pada kisah penyalipan Yesus tentang waktunya. Karena di situ dia bilang di situ dia mendapat kejanggalan banyak. Di situ ada beberapa rasul Yesus yang menulis dengan berbagai versi jamnya. Jadi dia menanyakan ini jam yang tepat yang mana. Tapi saya pernah jelaskan di dia, saya bilang penyalipan yang sebenarnya itu di jam 9, tapi dalam jam Yahudi, dalam waktu Yahudi itu adalah jam 3. Tapi dia masih mempertahankan hipotesisnya bahwa yang itu soal jamnya Sebentar. Penyaliban apa sih, Pak? Penyaliban itu memang jam 9 pagi. Terus? Iya, jam 9 pagi, tapi dia bilang di situ saya entah dia ambil Alkitab dari mana, saya juga tidak tahu, karena memang waktu itu saya belum terlalu begitu paham soal baca Alkitab. Jadi, kenapa di situ penulisan dari setiap rasul-rasul Yesus itu perbedaan jamnya itu ada di situ, ada tampak dia bilang ada perbedaannya jamnya. Ya, Bapak baca aja Alkitab itu, udah bener itu di Alkitab itu terjemahannya. Ya. Iya, Alkitab kita itu udah bener. Pusing aku gara-gara Bapak yang tadi tuh. Oke, karena wanita ini masih pusing dengan perdebatan yang awal, perdebatan antara oneness versus Trinitas, jadi sekarang masih pusing, makanya dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Bapak yang kedua ini. Oke, mari kita cek data Alkitabiahnya. Kita akan cek data Alkitabiah. Inilah kontradiksi penyalipan Yesus di dalam Bible. Coba kita tengok di dalam Markus 15 nomor 25, Yesus disalib pukul 9. Lalu bandingkan dengan Yohanes 19 nomor 14 dan 15. Alhamdulillah, karena ayat yang kontradiksi ini, pendeta dan biarawan di Medan bersyahadat. Sekarang mereka menjadi pejuang Islam di Kaban Jahe. Nah, gara-gara ayat kontradiksi jam berapa penyalipan Yesus, justru membuat umat Kristen yang kritis dan logis bersyahadat. Oke, kontradiksi penyalipan Yesus di dalam Bible sebenarnya ada sangat banyak. Berikut ini adalah rinciannya. Yang pertama, siapa yang membawa salib? Di dalam Matius, Markus, dan Lukas adalah Simon. Dan di dalam Yohanes, Yesus membawanya sendiri. Ada di dalam Yohanes 19 nomor 17. Dan yang kedua, jam berapa Yesus disalib? Di dalam Matius dan Lukas tidak menyebutkan. Di dalam Markus jam 9 sampai jam 15.00. Di dalam Yohanes setelah jam 12.00 sampai jam 18.00. Selanjutnya, apa kata-kata terakhir Yesus sebelum meninggal? Di dalam Matius dan Markus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Lukas, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ada di dalam Lukas 2, 3, nomor 46. Di dalam Yohanes, sudah selesai. Ada tertulis di dalam Yohanes 19 nomor 30. Selanjutnya, berapa hari Yesus di dalam kubur? Di dalam Matius, Markus, dan Lukas 3 hari 2 malam. Dan di dalam Yohanes 2 hari 2 malam. Jadi kesimpulannya, semua data tersebut bisa menjadi bukti bahwa apakah para penulis Injil bukan merupakan saksi mata. Nah, ini silahkan untuk yang Kristen yang cerdas, silahkan dijawab. Sahabat, untuk melengkapi update mualaf yang kemarin, yang mana kita telah tampilkan prosesi bersyahadatnya Mbak Nia ya di Mualaf Center Yogyakarta. Saya katakan di situ ternyata sekeluarga mereka bersyahadat ya. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan suami dari Mbak Nia, yaitu Mas Danang, yang bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, satu keluarga bersyahadat. Mas Danang ya, sudah siap menjadi imam.
Ya. Iya, sudah siap membimbing Mbak Nia berarti dan anak-anak. Ya, insya Allah siap ya Pak ya. Bismillah. Mau masuk Islam, ada yang maksa nggak? Enggak. Nggak ada. Ada yang mengiming-imingi? Enggak ada. Nggak ada. Ada yang ngancem? Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Keinginan sendiri ya. Iya, kayak Baik. surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. agama di sisi Allah hanyalah Islam. Silakan dilanjut. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agustinus Danang Priyatmoko ST, tempat tanggal lahir Bantul 2 Mei 83, pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin 30 Oktober 2023 saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suami istri beserta anak-anaknya masuk Islam pada tanggal 30 Oktober 2023 di Mu'alaf Center Yogyakarta, yaitu Mas Danang dan Mbak Nia. Oke sahabat, mari kita doakan untuk satu keluarga yang bersyahadat ini, untuk Mas Danang dan Mbak Nia. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi satu keluarga bersyahadat seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.